Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis Nabi dari kitab Arba'in Shalihat atau Riyadhus Shalihat. Dan kita sudah sampai pada halaman 11 nomor 16. Faqala al-muallif, laras nggih? Faqala al-muallif hafizahullah an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tamna'u, jangan mencegah wahai para laki-laki. Siapa yang tidak boleh dicegah? An-nisaa, para wanita. Dicegah dari apa? Hududzuhunna, dari bagian-bagian mereka. Minal masajid, dari masjid-masjid. Idza, apabila ista'dzannakum, mereka minta izin kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, suami tidak boleh melarang istri pergi ke masjid. Kalau suami nekat melarang istri pergi ke masjid, berarti dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis ini, kemudian ada anaknya yang membantah, dia mengatakan tetap akan kami larang ke masjid, maka Ibnu Umar marah bukan main. Sampai Ibnu Umar mengatakan, saya tidak mau bicara sama kamu selama-lamanya. Akhirnya sampai matinya anak tersebut, Ibnu Umar tidak mau bicara kepadanya karena dia menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan perempuan boleh ke masjid, meskipun lebih baik di rumah, sebagaimana hadis nomor 15 kemarin. Pada hadis 15 kemarin dikatakan sebaik-baik masjid wanita adalah bagian dalam rumah. Tetapi tetap saja hukumnya tidak berubah, perempuan boleh ke masjid. Ada pengajian boleh, ada salat jamaah boleh, ada kebaikan apapun di masjid boleh ikut, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan kalau keluar dari rumah hendaklah minta izin. Minta izin kepada siapa, Bu? Suami, ya. Kenapa minta izin? Ya karena dia sebagai rakyat bagi suaminya yang di rumahnya itu. Jadi di rumahnya itu pemimpinnya suaminya, kemudian istrinya dan anak-anaknya sebagai rakyatnya. Maka sebagai adabnya rakyat kepada pemimpin minta izin. Maka di sini dikatakan ista'dzanna, kalau mereka minta izin ke masjid jangan dilarang. Hanya saja izin itu ada 2 macam. Yang pertama, izin sharih, izin yang jelas. Misalnya ibu-ibu mengatakan, Mas izin ke pasar, ya, nah itu jelas nih. Dia mengatakan ya, nah itu jelas nih. Yang kedua adalah izin yang mafhum, izin yang sudah dipaham, meskipun tidak ada kata-kata. Setiap pagi istri saya keluar untuk cari sayur untuk dimakan seharian. Jam 6 pasti keluar. Nah, itu sudah suaminya tahu, sehingga
ketika istrinya keluar, suaminya nggak pernah tanya sama sekali karena sudah paham ini pasti keluar untuk cari sayuran atau cari makanan. Nah, maka kalau sudah mafhum, sudah dipaham seperti itu, tidak harus dengan kata-kata minta izin. Tapi seandainya seorang perempuan tetap beradab, dia menyampaikan tujuannya keluar, lebih bagus ya. Jadi meskipun jam 6 suaminya tahu pasti keluar ke pasar, dia tetap bagusnya ngomong, ke pasar dulu mas ya. Nah, maka itu adalah sesuatu yang baik di dalam rumah tangga. Ini adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau perempuan keluar rumah pergi tanpa izin suami? Kalau tidak izin suami, itu namanya nusyuz. Nusyuz itu tidak taat sama suami. Kalau tidak taat sama suami, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Jadi misalnya istri pergi ke rumah bapaknya, padahal suaminya tidak mengizinkan, nekat pergi. Sudah kangen saya sama bapak saya. Nah, suaminya mengatakan tunggu sebulan lagi nanti saya antar. Malah dia nggak sabar, sebelum sebulan sudah pergi. Nah, selama dia pergi itu tidak ada kewajiban suami ngasih nafkah istrinya. Kenapa? Karena dia nusyuz. Nusyuz yaitu tidak manut, tidak taat kepada suami. Kemudian berikutnya, husnu, bagusnya at-taba'ul wal ghanji. At-taba'ul itu menampakkan kegenitan atau kemanjaan atau kesayangan kepada suami. Qala Rabbuna, berkata pemelihara kami, fil huril ain, tentang bidadari-bidadari surga. Al-hur itu artinya bidadari yang putih kulitnya, al-ain itu yang cantik matanya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Inna, sesungguhnya kami, yaitu kami Allah, ansha'nahunna, kami telah menumbuhkan mereka para bidadari surga, insya'a, dengan sebenar-benar penumbuhan. Faja'alnahunna, lalu kami menjadikan mereka abkaron, gadis-gadis perawan, uruban, yang sebaya uruban, yang mereka itu genit kepada suaminya, atroba, yang sebaya-sebaya. Ini sifatnya wanita surga. Sifat pertama adalah perawan. Maksudnya perawan abadi. Berbeda dengan wanita di dunia. Kalau sudah hubungan sama laki-laki sudah tidak perawan. Tapi kalau di surga selesai hubungan maka kembali menjadi perawan. Makanya perawan abadi istilahnya ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, idza qama raja'at bikron. Kalau suaminya pergi setelah hubungan, maka istrinya kembali menjadi perawan. Sifat yang kedua adalah uruban, yang dia itu genit kepada suaminya. Nah, berarti sifat genit kepada suami ini bagus karena menyenangkan hatinya suami, menampakkan kecintaan kepada suami, maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga, atroba, sebaya. Sebaya yaitu usianya sama dengan suaminya di surga. Usianya berapa, Bu? Berapa? 33, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi sahih. Laki-laki 33, perempuan 33. Maka ibu-ibu yang matinya usia 60 nanti kembali menjadi 33. Yang matinya usia 20 sama juga nanti dibangkitkan menjadi usia
tiga. Jadi yang atas turun, yang turun naik, ya gitu. Disamakan oleh Allah sesuai dalil ayat ini tadi, atroba. Kemudian di sini dijelaskan wal aribatu, perempuan yang aribah itu bentuk mufrad dari uruban tadi, adalah asyakilah, disebut wanita yang syakilah. Syakilah artinya sama, yaitu genit tadi. Bilughati ahli Makkah, dengan bahasanya penduduk Makkah. Wal ghanijati, dan disebut wanita ghanijah. Bilughati ahli Madinah, dengan bahasa penduduk Madinah. Dan disebut al-genit dalam bahasa orang-orang Indonesia. Kalau bahasa Jawanya apa, Bu? Apa? Manja? Spon lah, terserah. Okay. Nah pokoknya begitu, kepada suaminya dia menampakkan kegenitan, kecintaan, kesenangan. Maka dikatakan di sini fahiya, yaitu dia adalah al-asyiqatu, yang dia itu asyik atau cinta li zaujiha, kepada suaminya. Lianna, karena sesungguhnya isqoha, cintanya dia, lahu, kepada suami, yaziduhu, menambah suaminya, mailan, condong, ilaiha, kepadanya, wa syaghafan, dan cinta, biha, kepadanya. Wahia, dan perempuan tersebut, al-hasanatu, yang bagus, at-taba'ul, di dalam melayani suami atau bergenit kepada suami, litakuna, supaya perempuan tersebut menjadi aladza, lebih nikmat, istimta'an, untuk dinikmati oleh suaminya. Ini kata Imam Mawardi dalam kitab tafsirnya. Jadi perempuan yang disukai suami sebagaimana sifatnya perempuan ahli surga. Genit, menampakkan kecintaan kepada suami, bukan yang menampakkan kebencian atau wajah yang tidak menyenangkan, wajah yang abasa wa tawalla, yang bermuka masam, bukan yang seperti itu. Adapun hadisnya nomor 17, maka hadisnya ini dhaif, makanya dimulai dengan kata-kata ruya. Ruya diriwayatkan, nah ini untuk menunjukkan hadisnya dhaif. An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu, sebaik-baik nisaikum, istri-istri kalian, adalah al-afifah, yang menjaga diri, al-ghalimah, yang golimah. Golimah diartikan di situ gairah atau genit tadi. Lalu dijelaskan afifatun, yaitu dia menjaga fi farjiha, terhadap kemaluannya, sehingga tidak melakukan selingkuh dan sebagainya. Ghalimatun, yang dia itu menampakkan kegairahan ala zaujiha, kepada suaminya. Hadis riwayat Dailami, dan di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdul Malik bin Muhammad As-Saghani. Kata Ibnu Hibban, la yajuzu, tidak boleh, ayyuh tajjabihi, untuk dijadikan hujjah, alias rawinya dhaif. Meskipun rawinya dhaif, tetapi isinya ini sahih. Kenapa? Karena sesuai dengan sifatnya wanita surga tadi. Sifatnya wanita surga adalah uruban. Nah, uruban itu sama dengan ghalimah. Karena ini bahasanya beda-beda ya, antara orang Mekah dengan orang Madinah dengan kabilah yang lain. Kalau orang Mekah mengatakan uruban, kalau menurut penduduk Madinah mereka mengatakan ghanijan. Kalau bahasa yang lain ghaliman, artinya sama, gairah atau genit tadi.
Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena itu kepada suami mohon maaf dalam bab ranjang itu tidak perlu istri malu-malu, sehingga seorang istri minta kepada suami atau mengajak kepada suami itu sangat-sangat tidak mengapa. Jadi tidak harus istri itu diam terus sehingga melakukan hubungan hanya ketika diminta suami, tidak harus begitu, karena ini suaminya sendiri. Berbeda kalau dengan laki-laki selain suaminya, maka sifat wanita yang terbaik adalah sifat malu. Jadi untuk laki-laki selain suami, sifat terbaik wanita adalah malu. Tapi kalau untuk suami, ini hukumnya lain. Makanya para ulama mengatakan idza shadaqatil mahabbah saqatat syurutul adab. Kalau cinta itu sudah benar-benar jujur, maka adab-adab syarat-syaratnya sudah gugur. Nah, maka syarat-syarat adab antar suami istri sudah gugur. Kenapa? Karena cinta sudah jujur betul-betul sehingga tidak perlu adab-adab, yaitu dalam bab yang masalah-masalah dalam tadi. Saya pernah ditanya, Bu, betulkah ada fadilahnya seorang istri yang mengajak suami ke ranjang, yaitu mendapatkan pahala seperti haji atau umroh berkali-kali, 70 kali atau berapa kali? Maka saya mengatakan itu ngada-ada, itu hadisnya. Perbuatannya boleh dan bagus, tapi kalau dibombastiskan ya pahalanya seperti 70 kali haji, ya hadis palsu itu, nggak benar. Jadi silahkan istri ngajak suami nggak apa-apa, tapi tidak usah meyakini pahalanya seperti 70 kali haji, karena nggak ada hadis yang sahih, adanya hadis yang palsu. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya pernah mendapatkan tulisan. Tulisan ini hanya tulisan manusia. Kalau dianggap bagus dipakai nggak apa-apa, kalau tidak dianggap bagus dibuang juga nggak apa-apa, karena hanya tulisan manusia. Tulisannya apa? Tulisannya ini mengatakan ya, wanita yang salehah adalah yang akhyar. Akhyar itu bagaimana? Yaitu akhwat yang liar ketika di rumah. Kalau di luar maka dia menjaga diri, malu-malu, tapi kalau di dalam rumah kepada suaminya maka dia liar. Nah, tulisan seperti itu mungkin ya karena ingin membahasakan hadis ini, tapi dengan kata-kata yang menggugah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 18. Ini kok jamnya nggak nambah-nambah terus, Bu? Oh, mati. Kenapa mati masih dipajang nih gue? Makanya saya batin kok ngomong kurang nambah-nambah gitu jam ini. Baik, kita lanjutkan nomor 18 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Di sini tertulis radhiyallahu anhu, salah. Ini silahkan ditambahi anhuma. Kenapa? Karena Imran ini sahabat Nabi, Husain juga sahabat Nabi, sehingga dua-duanya kita doakan radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya khaira sebaik-baik tibi parfum ar-rijali laki-laki adalah ma dhahara apa yang tampak rihuhu baunya, maksudnya baunya semerbak, tercium, wa khafiya dan samar launuhu warnanya, jadi warnanya tidak padang, tidak merah atau tidak kuning. Wa khairu sedangkan sebaik-baik tibi parfum an-nisa'i wanita adalah ma dhahara apa yang tampak launuhu warnanya merah, kuning dan sebagainya, wa khafiya tetapi samar rihuhu baunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dulu sudah pernah kita bahas bahwasanya perempuan tidak boleh pakai parfum keluar rumah.
Kalau pakai parfum keluar rumah sampai tercium oleh laki-laki selain suami disebut apa? Pezina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena berarti haram hukumnya sehingga disebut sebagai pezina atau pelacur. Nah, kalau begitu perempuan kalau pakai parfum caranya gimana? Caranya adalah parfumnya dipakai hanya di dalam rumah saja. Kalau keluar rumah mau pakai parfum boleh tidak? Boleh, tetapi yang tidak semerbak baunya. Apakah ada parfum yang tidak semerbak baunya? Ada. Misalnya minyak wangi za'faron, dibuat dari tanaman namanya tanaman za'faron. Itu kalau kita tempelkan di hidung baunya wangi, tapi kalau kita usapkan di tangan kemudian kita lewat tidak ada bau sama sekali. Terbau kalau tangan tadi dicium, baru terbau okay? Tapi ketika tangannya dijauhkan begini sudah tidak terbau lagi ya, ini karena apa? Baunya sangat samar. Berbeda dengan minyak wangi misik misalnya. Minyak wangi misik kita oleskan di tangan, meskipun jaraknya 1 meter ini masih terbau. Maka minyak wangi misik untuk perempuan tidak boleh pakai kecuali dalam rumah. Kalau dia mau pakai di luar rumah, maka yang berwarna saja tetapi tidak berbau sampai masuk hidung orang lain okay? Karena itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita-wanita Arab zaman dulu ketika mereka sudah tua, kemudian di pipinya ada bintik-bintik hitam, maka untuk melenyapkan bintik-bintik hitam itu dioleskan padanya minyak wangi za'faron. Warnanya kuning seperti bedak. Nah, sehingga ketika dioleskan maka warna hitamnya hilang, seolah-olah tidak ada warna hitam sama sekali. Nah, nanti ketika diusap dengan air, za'faronnya luntur, maka hitamnya muncul kembali. Nah, seperti itu tidak masalah, diperbolehkan di dalam Islam. Buktinya Nabi SAW tidak melarang para wanita zaman dulu pakai za'faron. Ada juga yang pakai wars. Wars juga sama dengan za'faron, tanaman. Mungkin kalau di Indonesia seperti tanaman pacar, pacar untuk kuku itu, ketika dideplok kan ada warna kuningnya itu. Maka seperti itulah yang diizinkan oleh Nabi SAW. Jadi warnanya tidak terlalu dahsyat dan baunya juga tidak terlalu dahsyat. Baunya ada wanginya tapi sedikit saja. Kemudian berikutnya nomor 19, as-sifatu, sifat-sifat al-qabihatu, yang jelek. Kaum muslimat rahimakumullah, buku ini sebagaimana di dalam daftar isi halaman terakhir, di situ ada 3 pembahasan ya. Pembahasan pertama fadilah wanita salihah, sudah kita bahas selesai. Pembahasan kedua sifat-sifat wanita salihah, sudah kita bahas selesai. Nah, sekarang pembahasan ketiga adalah sifat-sifat yang jelek. Judulnya wanita salihah, tapi kok malah membahas sifat yang jelek? Ya, karena maksudnya adalah wanita salihah itu wanita yang menghindari sifat-sifat yang jelek yang akan kita bahas ini. Sehingga sekarang ini kita mempelajari yang jelek-jelek, tujuannya bukan untuk dilakukan tetapi tujuannya untuk dihindari. Sebagaimana para ulama mengatakan, ta'allamtu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Saya pelajari keburukan bukan untuk melakukan tetapi untuk menghindari. Nomor 19, an Abi Musa, dari Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3, maksudnya 3 golongan. Yad'unallaha, yang mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla, fala yustajabu, lalu tidak dikabulkan, lahum, untuk mereka. Kasihan sekali kan? Nah, yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, kanat, adalah, tahtahu, di bawahnya,
imra'atun, ada seorang wanita, maksudnya dia punya istri, yang istri itu sayyi'atu, jelek, al-khuluqi, akhlaknya, falam, lalu tidaklah dia itu yutallikha, mentalak istri tersebut, maka kalau dia doa tidak dikabulkan. Berarti supaya dikabulkan hendaklah apa? Mentalak. Yang kedua, warajulun, dan seseorang, karena yang adalah lahu, baginya, ala rajulin, atas tanggungan orang lain, malun, satu harta, artinya dia menghutangkan kepada seseorang, falam yashhad alaih, falam yushhid, lalu dia tidak mempersaksikan terhadapnya. Jadi dia ngutangi kepada seseorang tanpa dipersaksikan kepada orang. Nah, ini kalau dia berdoa tidak dikabulkan. Yang ketiga, warajulun, dan seorang laki-laki, ata, yang dia itu memberikan, ata, yang dia itu memberikan, safihan, kepada orang bodoh, malahu, akan harta dia. Wa qala Allah Ta'ala, sementara Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh akan harta-harta kalian, karena pasti nanti akan dimubadzirkan oleh orang tersebut. Hadis riwayatkan oleh Imam Hakim. Kaum muslimat rahimakumullah, apa derajat hadis ini? Derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Di antara yang mensahihkan adalah Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitabnya Jami' Sahihul Jami'. Di antara yang mensahihkan adalah guru saya Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah. Di antara yang mendhaifkan adalah guru saya Syekh Mustafa Adawi dari Mesir. Nah, sehingga karena hadis ini masih diperselisihkan derajatnya, maka tidak pasti untuk diyakini, ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi juga tidak. Di antara yang mendhaifkan juga adalah guru saya Syekh Mahir Fahil dari Irak. Waktu itu saya masih bisa hubungan WA dengan beliau, saya WA-kan hadis ini kepada beliau, derajatnya apa Syekh? Kata beliau ma'lul, yaitu hadisnya ada cacatnya sehingga hadisnya dhaif. Waktu itu saya tanyakan hadis ini karena teman saya konsultasi sama saya, Bu. Ustaz, ini istri saya begini, dicerai tidak? Saya mikir panjang. Kalau saya jawab dicerai, sebenarnya sesuai hadis ini. Kalau saya jawab tidak dicerai, ya kasihan juga dia, karena istrinya polah terus. Nah, akhirnya saya bilang gini, hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi antum menentukan sendiri. Mau cerai silahkan, hadisnya ada yang mensahihkan. Tapi kalau mau sabar tidak cerai demi anak-anak juga dipersilahkan. Kemudian saya katakan, seandainya mungkin saya akan sabar untuk tidak cerai dulu demi anak-anak. Artinya mau berkorban demi kebaikan anak-anak. Sebenarnya wanita seperti itu sudah sepantasnya dijauhkan karena akhlaknya jelek. Tapi karena sudah punya anak-anak, maka barangkali kalau dipisahkan dari anak-anak akan menyebabkan suatu masalah pada kejiwaan anak-anak. Nah, sehingga suami boleh saja berkorban, tapi nanti efeknya ini tadi, ya. Kalau dia tidak ceraikan, maka dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, suami punya istri akhlaknya jelek, terus dia tidak menceraikan, terus dia berdoa tidak dikabulkan. Kok bisa? Nyambungnya gimana? Yang jelek akhlaknya istri, kemudian yang dihukum oleh Allah suami, yaitu doa tidak dikabulkan. Ini pertanyaan waktu itu saya bingung untuk menjawabnya, Bu, karena menurut saya nggak nyambung. Mestinya kalau istrinya itu jelek akhlaknya, ya yang tidak dikabulkan doanya ya istrinya.
bukan suaminya. Nah, ternyata saya temukan penjelasan seorang ulama namanya Syekh Munawi. Beliau mengatakan yang dimaksud doanya tidak dikabulkan adalah kalau dia mendoakan kejelekan kepada istrinya tadi, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah. Jadi misalnya istrinya berbuat kurang ajar kepada sang suami tidak sabar atas perbuatan tersebut, akhirnya dia doakan kejelekan kepada istrinya, tidak dikabulkan. Kenapa? Lah salahmu sendiri, istrimu akhlaknya jelek, masih kamu tahan terus, akhirnya kamu dapat keburukan dia. Ya maklumi saja, itu salahmu sendiri. Kalau kamu pengen tidak mendapatkan keburukan dari istrimu yang akhlaknya jelek tadi, ya lepas saja, sehingga kamu tidak akan mendapatkan imbas dari akhlak yang tidak baik yang ada pada dirinya. Nah, berarti bukan semua doa, Bu. Kalau dia berdoa misalnya Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu, tetap dikabulkan. Karena ini doanya berkaitan dengan dirinya sendiri. Yang tidak dikabulkan adalah doa yang berkaitan dengan istrinya, ya. Doa kemangkelan dia sehingga dia mendoakan keburukan kepada istrinya karena istrinya berbuat jelek kepadanya, itu yang tidak dikabulkan. Demikian juga yang kalimat kedua, seseorang ngutangkan kepada orang lain tanpa saksi, akhirnya orang yang diutangi tadi lari, duitnya 100 juta dibawa lari, kemudian dia mendoakan jelek kepada orang yang bawa lari duitnya tadi, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Salahmu sendiri. Ketika kamu ngasih duit kepada dia, kenapa nggak pakai saksi? Itu salahmu, kenapa tidak bawa saksi? Mau ngelepas duit besar itu cari saksi, sehingga nanti bisa membela kita. Nah, kita sendiri yang teledor. Jadi maksudnya karena keteledorannya adalah pada diri kita sendiri, sehingga kalau kita mendapatkan imbas dari keteledoran tersebut, kemudian kita mendoakan keburukan terhadap orangnya, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ketiga, ya. Kita kasih orang duit padahal dia tidak bisa mengelola duit. Baru dikasih kemarin, hari ini sudah habis duitnya, padahal duitnya lumayan banyak. Nah, itu kemudian kalau kita mangkal sama orang tadi mendoakan keburukan, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Salahmu sendiri ngasih orang yang tidak bisa kelola duit. Mau ngasih orang harus pilih-pilih, ini orangnya bisa kelola duit atau tidak. Kalau nggak bisa, nggak usah dikasih, nanti pasti akan habis uangnya sebelum waktunya. Demikian. Adapun untuk para wanita ketika membaca hadis ini, maka pelajaran yang dapat diambil adalah jangan menjadi wanita yang akhlaknya jelek sehingga menjadi musibah bagi suaminya, dan suaminya kalau berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat jelek ini ya dipelajari dalam rangka untuk dihindari. Kemudian hadis berikutnya nomor 20. Ruya diriwayatkan, berarti hadisnya dhaif. An Abi Hurrin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat, jika adalah umara'ukum, pemimpin-pemimpin kalian, pejabat-pejabat, khiyarakum, orang-orang baik kalian, wa aghniya'ukum, dan orang-orang kaya kalian, sumaha'akum, dermawan-dermawan kalian, wa umurukum, dan urusan-urusan kalian, syura, dimusyawarahkan, bainakum, di antara kalian, fadhahrul ardi, maka bagian luar bumi, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, min batniha, daripada bagian dalam bumi. Permukaan bumi lebih utama daripada perut bumi. Maksudnya lebih baik hidup daripada mati. Karena kalau mati kita masuk dalam perutnya bumi. Wa idza kanat, dan jika adalah umara'ukum, pemimpin kalian, asyrarakum, orang-orang jelek kalian, wa aghniya'ukum, dan orang-orang kaya kalian, bukhala'akum, orang-orang pelit kalian, wa umurukum, sementara urusan-urusan kalian, ila,
diserahkan kepada nisaikum, wanita-wanita kalian. Jadi wanita yang menguasai pria. Fabatnul ardi, maka perut bumi, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, min dhahriha, dari punggung bumi, alias lebih baik mati daripada hidup. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini gharib. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya gharib tok, ya, berarti hadisnya dhaif. Kemudian beliau menjelaskan ini hadis riwayat Salih Al-Murri, dan memang dia itu memiliki gharaib, hadis-hadis gharib la yutaba 'alaiha, yang tidak diikuti, maksudnya tidak dikuatkan oleh perawi-perawi yang lain terhadap hadis-hadisnya tersebut, maka hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, isinya benar, yaitu lebih baik kita hidup kalau dipimpin orang-orang baik, lebih baik mati kalau dipimpin orang-orang yang buruk, karena kita akan dizalimi oleh mereka. Lebih baik hidup kalau orang-orang kaya kita dermawan sehingga turun berkah. Tapi kalau orang-orang kaya kita tidak mau mengeluarkan zakat, pelit-pelit, nah lebih baik mati. Kenapa? Karena berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan umat Islam ini masih dimusyawarahkan, lebih baik hidup. Tapi kalau urusan ini dikuasai oleh para wanita sehingga laki-laki diketiai oleh para wanita, lebih baik mati. Pelajaran yang dapat kita petik dari sini adalah bahwasanya perempuan jangan menguasai laki-laki, istri jangan menguasai suami, karena posisinya istri sejak zaman dulu sampai akhir zaman, sampai kiamat, tidak pernah diubah oleh Allah. Posisinya perempuan di bawahnya laki-laki. Ayatnya sangat jelas dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki, yaitu para suami, adalah penegak, pemimpin bagi para wanita, para istri. Nah, sehingga tidak benar kalau istri yang menguasai suami, mestinya suami yang menguasai istri. Manutnya istri kepada suami, tidak boleh manutnya suami kepada istri. Maka isi hadis ini tidak masalah meskipun sanadnya dhaif. Tapi karena sanadnya dhaif, tidak boleh kita memastikan bahwa ini sebagai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi beliau bersabda seperti ini, bisa jadi juga tidak. Namanya hadis dhaif, itu ada kemungkinan sabda Nabi, ada kemungkinan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ciri-ciri pemimpin yang baik dan bagaimana ciri-ciri pemimpin yang buruk? Sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah yang dicintai oleh rakyatnya dan mereka juga mencintai rakyatnya. Ini ciri-ciri pertama. Ciri-ciri yang kedua, bahwasanya pemimpin yang baik itu selalu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya dan rakyatnya juga mendoakan kebaikan untuk pemimpin mereka. Ini dua ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mencintai, yang kedua mendoakan. Kemudian ciri-ciri pemimpin yang buruk sebaliknya. Kalau yang tadi adalah mencintai, berarti yang buruk apa? Membenci. Maka kalau pemimpin itu benci kepada rakyatnya, rakyatnya benci kepada pemimpinnya karena pemimpinnya korup misalnya, atau karena pembohong misalnya, nah itu berarti pemimpin yang jelek. Ciri-ciri yang kedua sama sebaliknya, yaitu kalau mereka mendoakan keburukan kepada rakyatnya dan rakyatnya pun juga mendoakan atau melaknati kepada pemimpinnya, itu adalah ciri-ciri pemimpin yang buruk. Karena itu mudah sekali kita mengenali apakah ini pemimpin baik ataukah ini pemimpin buruk. Kalau di mana-mana dia dicaci maki, dicemooh,
dilaknati, itu berarti pemimpin yang tidak baik. Kalau di mana-mana orang senang sama dia, ya, misalnya katanya Gubernur Jakarta dulu disukai oleh siapapun berada dimanapun, ya, itu berarti adalah apa? Pemimpin yang baik, didoakan, disenangi oleh rakyatnya, itu berarti pemimpin yang baik. Tapi kalau di mana-mana dianggap sebagai penipu, di mana-mana dianggap sebagai orang yang nepotisme, di mana-mana dianggap sebagai korup, maka itu berarti adalah orang yang pemimpin yang buruk. Mudah sekali untuk mengetahui mana baik, mana buruk di antara pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang ada. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa definisi orang dermawan dan apa definisi orang yang bakhil? Definisinya, orang yang bakhil itu adalah orang yang tidak mau menunaikan kewajiban di dalam hartanya. Itu bakhil. Misalnya hartanya sudah mencapai nisab, tidak mau keluarkan zakat. Nah, ini berarti bakhil. Misalnya dia dimintai bantuan dan mampu untuk membantu, tapi nggak mau sama sekali keluarkan bantuan. Nah, ini berarti dia tidak menunaikan kewajiban yang semestinya dia lakukan. Ini namanya bakhil. Nah, berarti dermawan sebaliknya. Kalau sudah menunaikan kewajiban, yaitu zakatnya dikeluarkan, berarti sudah lepas dari sifat bakhil, maka dia termasuk dermawan. Tapi dermawan itu bertingkat-tingkat. Ada dermawan yang minimalis, yang penting, yang wajib sudah saya keluarkan. Adapun yang sunnah maka sedikit dia keluarkan. Nah, itu sudah termasuk dermawan, tapi dermawan yang paling rendah, yang paling bawah. Ada yang dermawan di atasnya lagi, ada dermawan yang di atasnya lagi, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana semestinya urusan di antara kaum muslimin dimusyawarahkan itu bagaimana? Dimusyawarahkan maksudnya setiap mau menentukan suatu perkara yang penting, maka hendaklah kita bermusyawarah kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dapat wahyu dari Allah masih bermusyawarah kepada para sahabatnya. Contoh, pada waktu beliau perang Badar, beliau ngajak musyawarah para sahabatnya, dan beliau menunjuk, nanti kalian berada di sini, kalian berada di sini. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan nunjuk tempat ini dasarnya wahyu atau dasarnya pemikiran panjenengan sendiri? Kata Nabi, kalau ini dasarnya pemikiran saya, bukan dari wahyu. Maka sahabat tadi kemudian mengatakan, kalau begitu saya usul bahwa tempatnya itu jangan di situ, itu salah. Tempat yang benar adalah kalau kita mau perang supaya menang, kita kuasai area sumurnya. Karena kehidupan itu terletak pada air. Kalau kita sudah menguasai sumurnya, insya Allah kita menang. Musuh tidak punya air yang cukup untuk mereka, sehingga mereka tidak akan bisa lama bertahan berperang melawan kita. Akhirnya oleh Nabi disetujui usulan tadi, padahal beliau seorang Nabi dan yang usul ini manusia biasa, sahabat beliau. Murid usul, gurunya menerima saran atau usulnya. Ini adalah musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, Rasulullah mendengar isu bahwasanya istrinya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Rasulullah bingung, ini gimana sikap saya cerai atau tidak Aisyah ini? Beliau musyawarah dengan dua orang pemuda. Yang diajak musyawarah bukan orang-orang tua, tapi dua anak muda. Kenapa dua anak muda yang diajak musyawarah? Karena dua anak muda ini yang hidup bersama Nabi di dalam rumah, sehingga mengetahui seluk-beluk isi rumah Nabi Muhammad SAW.
Siapa mereka? Satu Ali bin Abi Thalib, satu lagi Usamah bin Zaid. Sejak kecil Ali dirawat Nabi di rumah beliau. Usamah bin Zaid ini cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecilnya juga di rumah beliau. Nah, maka beliau tanya kepada Usamah dan Ali, ini ada isu Aisyah berzina, gimana sebaiknya ini? Ali mengatakan, ya Rasulullah, wanita sangat banyak, sehingga kalau Aisyah ini bikin pusing ya dilepas nggak apa-apa, kan masih bisa cari wanita yang lain. Nah, mendengar jawaban seperti itu Aisyah panas kupingnya, Bu. Wah, nganyel ke Ali. Makanya antara Aisyah dengan Ali sedikit ada apa? Gap ya, gara-gara jawaban tersebut. Kalau Usamah jawabannya bagus. Ya Rasulullah, Aisyah itu istri Anda. Anda orang baik, istri Anda pasti juga orang baik-baik. Gak mungkin lah Anda orang baik kemudian istri Anda itu melakukan keburukan, karena rata-ratanya seperti itu. Meskipun ada juga pengecualian, ada, tapi rata-ratanya seperti itu. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapannya Usamah dan tidak mentalak Aisyah. Beliau hanya menasihati Aisyah, wahai Aisyah, ada isu kamu berzina. Kalau memang betul berzina, tobat saja. Allah menerima tobat siapapun yang bertobat. Tetapi kalau tidak benar berita itu, maka tenang saja, pasti nanti akan dibersihkan namamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar ucapan seperti itu Aisyah kurang srek. Kenapa? Karena mestinya dia itu tidak dikasih dua kemungkinan, tapi dia dibela. Nah, jadi menurut Aisyah, saya ini orang baik, kok dikasih dua kemungkinan, kemungkinan zina sama kemungkinan tidak zina. Nah, maka dia kurang srek. Dia minta bantuan kepada bapaknya, wahai bapak, wahai Abu Bakar As-Siddiq, tolong jawab kepada Rasulullah, karena Rasulullah ngendiko seperti itu. Abu Bakar nggak punya jawaban. Maka kemudian Aisyah minta tolong kepada ibunya, wahai ibu, tolong jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ngendiko seperti itu tadi. Ibunya juga mengatakan, saya nggak punya jawaban. Akhirnya Aisyah sendiri yang menjawab, saya tidak bisa menjawab apa-apa kecuali seperti jawaban Nabi Ya'qub ketika kehilangan Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Saya akan sabar dengan sabar yang baik, dan Allah lah yang dimintai tolong atas semua yang kalian ucapkan itu. Artinya ucapan itu tidak ada benarnya sama sekali. Saya tidak pernah berzina, zina sangat jauh dari saya, kok malah kalian semacam percaya dengan informasi tersebut. Nah, itu kisahnya Aisyah yang kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Aisyah tidak berzina sama sekali, dan yang kita ambil pelajarannya adalah di sini syura, ya, musyawarah. Maka Rasulullah pun musyawarah kepada Usamah dan Ali dalam masalah yang besar ini ketika ada informasi isu istrinya berzina. Di dalam surat An-Naml, silahkan panjenengan baca kisahnya Ratu Bilqis. Ketika dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, dia tidak langsung ngasih keputusan, tapi dia kumpulkan para pembesar-pembesarnya. Kemudian dia musyawarah, wahai para pembesar-pembesar, ini ada surat dilempar dari atas dari Sulaiman, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya sikap kita bagaimana ini? Nah, di sini para ulama ahli tafsir mengatakan Allah menceritakan musyawarahnya Bilqis ini dalam rangka memuji sikap bijaknya Bilqis. Dia tidak langsung ngasih keputusan, tapi musyawarah dulu. Ini sikap yang bijak. Maka ceritanya Ratu Bilqis tadi itu untuk dicontoh. Kamu meskipun seorang raja, meskipun kamu cerdas, Ratu Bilqis kan terkenal cerdas, tapi tetap saja musyawarah itu masih diperlukan. Makanya para ulama mengatakan ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan ngaplo orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Maka sebelum melakukan sesuatu, lakukan dua hal yang sangat penting, istikharah dan musyawarah.
istikharah kepada Allah, musyawarah kepada orang lain yang kira-kira punya pengalaman dan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jam berapa ini, Bu? Oh, udah jam 5 lebih. Enggak terasa ini, Bu. Baiklah, karena sudah jam 5 lebih, maka saya cukupkan sampai di sini. Tapi kalau masih ada pembahasan, dipersilahkan. Bapak Ibu yang mau tanya, ada waktu. Mendekati Ramadan, ada dua hal yang penting. Yang pertama, mari kita gencarkan menghatamkan Al-Quran. Imam Bukhari sama Imam Syafi'i sebelum masuk Ramadan punya kebiasaan khatam Quran setiap 3 hari. Berarti 1 hari baca berapa? 10 juz. Setelah masuk Ramadan, mereka mengubah jadwal khatamannya, yaitu setiap 1 hari khatam pagi 1 kali, khatam malam 1 kali. Berarti selama 1 Ramadan khatam berapa kali? 60 kali. Nah, kita ini tidak seperti Imam Bukhari, tidak seperti Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita bisa khatam dalam 1 hari 2 kali. Tapi minimal mari kita ubah jadwal khataman kita. Kalau sebelum Ramadan misalnya sehari 1 juz, pas Ramadan kita kencengin lagi sehari 3 juz misalnya. Kira-kira bisa, Bu? 3 juz, Bu? Insya Allah ya. Yang lancar sebenarnya bisa. Tapi kalau kurang lancar, nggih, sesuai kemampuan saja. Makanya para santri-santri yang di pesantren, saya suruh mereka setiap hari minimal 5 juz di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, saya suruh mereka sehari minimal 3. Ramadan diubah jadwalnya. Kenapa? Karena Ramadan bulan diturunkannya Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Makanya di dalam riwayat Tirmidzi, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau jawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Karena itu sebisa mungkin ditambah sedekahnya pada bulan Ramadan. Memberi buka puasa kepada orang yang puasa, pahalanya sama dengan melakukan puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang puasa tadi. Dan memberi buka puasa tidak harus pada waktu azan maghribnya. Apapun yang dimakan oleh orang yang tadi siang puasa, kemudian malamnya dia makan, maka itu sudah termasuk memberi buka puasa. Sehingga kalau ada tarwehan, kemudian ada jaburan, kita ngasih jaburan, itu pahalanya sama dengan pahala memberi buka puasa. Jadi jangan disempitkan, karena sebagian orang menyempitkan, Bu. Pahala memberi puasa itu hanya makanan yang pertama kali masuk di mulutnya orang yang puasa, bleng. Menyempit-nyempitkan gitu, itu bukan dari ajaran Nabi SAW. Rasulullah tidak menyempit-nyempitkan ajaran beliau. Beliau selalunya melonggarkan. Makanya para ulama menjelaskan tidak usah disempitkan begitu. Namanya berbuka itu adalah orang setelah puasa kemudian makan, itu berbuka. Nah, maka berbuka itu tidak harus maghribnya. Ba'da isya makan ya berbuka, ba'da tarawih makan ya berbuka. Semuanya disebut berbuka, karena berbuka itu maksudnya kebalikan dari puasa. Dari maghrib sampai subuh itu berbuka. Dari subuh sampai maghrib itu puasa. Demikian. Kemudian juga nanti setelah Ramadan selesai, Idul Fitri. Nah, Idul Fitrinya ada satu catatan yang penting. Karena kadang-kadang, bahkan ini di Arab juga sama. Di Arab sama dengan di Indonesia. Tidak begitu perhatian siapa mahram, siapa bukan mahram. Sehingga sesama kerabat datang kemudian salaman, laki perempuan. Mestinya sebelum salaman dipikir dulu, ini laki-laki mahram saya atau bukan.
Kalau mahram silahkan salaman. Kalau bukan mahram maka jangan sekali-kali salaman. Saya masih ingat Bu, ketika masih kecil dulu SD, kelilingan di hari raya di rumah-rumah Pak D, Pak D, Pak Le, Pak Le. Nah, anaknya Pak D saya ada yang cewek-cewek, anaknya Pak Le saya ada yang cewek-cewek. Sebagian mereka ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang tidak paham pasti nyalami saya, padahal saya cowok. Ya, waktu itu memang masih SD belum balik. Tapi kalau yang paham-paham, meskipun SD belum balik, tapi karena sudah kelihatan udah gede, kelas 6, berarti kelihatan udah gede kan, maka sudah tidak salaman lagi. Jadi antara seseorang dengan sepupunya ini tidak boleh salaman. Kenapa? Karena bukan mahram. Anaknya Pak D bukan mahram, anaknya Pak Le bukan mahram. Suaminya bule ya, bukan mahram bagi seorang perempuan. Suaminya bude, nah, bukan mahram bagi seorang perempuan. Maka tidak boleh salam-salaman begitu. Seseorang boleh salaman dengan sepupunya, boleh, tapi ada syaratnya. Dilamar dulu. Mbak, kowe tak lamar Mbak. Kenapa? Ken iso salaman. Jadi setelah akad nikah sah kan jadi suami istri, nah, baru boleh salaman. Demikian nggih. Ini sangat perlu disampaikan karena apa? Banyak sekali yang tidak paham di antara manusia, bahkan di Arab ternyata sama saja. Saya baru tahu dapat cerita dari guru saya bahwasanya di Arab sama saja begitu. Mereka nggak begitu paham sehingga asal salaman saja padahal bukan mahramnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pula berangkat bersaran kegiatan dan itu saya tadi malam ada pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebentar lagi kita mau kedatangan bulan puasa Ibu ya. Satu minggu lagi yaitu di hari Rabu. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.